Perkenalkan, nama lengkap saya Ansila Negi. Saya dari Prodi Matematika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dari metode Northwest Corner atau NWC, metode biaya terkecil, metode stepping stone, dan metode Modi. Berikut penjelasannya. Oke, metode yang pertama itu metode Northwest Corner atau NWC, yang berarti dalam bahasa Indonesia itu pojok kiri atas. Di mana di sini pabrik W memiliki kapasitas pabrik 56, pabrik P memiliki kapasitas pabrik 82, dan pabrik Y memiliki kapasitas pabrik 77. Gudang A memiliki kebutuhan gudang 102, gudang B memiliki kebutuhan gudang 72, dan gudang C memiliki kebutuhan gudang 41. Ini kita harus mengisi kotak yang 9 ini. Kotak ini menandakan pabrik W. Dari pabrik W ke gudang A memiliki biaya 8 atau 8.000. Dan dari pabrik W ke gudang B memiliki biaya 4 atau 4.000. Terus dari pabrik W ke gudang C memiliki biaya 7.000. Begitu juga di pabrik P. Pabrik P ke gudang A memiliki biaya 24.000. Pabrik P ke gudang B memiliki biaya 15. Pabrik P ke gudang C memiliki biaya 16. Begitu juga di pabrik Y. Pabrik Y ke gudang A memiliki biaya transportasi atau biayanya dia ke gudang A itu dari pabrik Y 16. Dari pabrik Y ke gudang B itu 9. Pabrik Y ke gudang C itu biayanya 24. Kita mulai dari mana? Kalau kita lihat dari yang 9 kotak ini, yang berada di paling pojok kiri atas itu kotak yang ini. Di gudang A. Jadi kita startnya dari kotak ini. Oke, sekarang kita isi kotak ini. Ini kita bisa bandingkan dengan 102 dengan 56. 7 dikurang 36 hasilnya 41. Jadi kan masih tinggal satu kotak ini. 41 ini kita isi di sini. Oke, jadi di sini tuh habis. Selesai. 0 tambah 0 tambah 41 hasilnya 41. 0 tambah 36 tambah 36 hasilnya 72. 56 ditambah 46 hasilnya 102. 56 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 56. 46 ditambah 36 hasilnya 82. 36 ditambah 41 hasilnya 77. Oke. Jadi untuk metode NWC ini dalam tabel ini sudah selesai. Sekarang kita akan mengerjakan ini biayanya dia untuk mendapatkan biaya transportasi. Jadi di sini kita isi 56. Oke, karena di sini kita sudah isi 56, berarti di sini habis. Karena kapasitas pabrik yang ini sudah habis, jadi di gudang B yang di sini tidak mungkin lagi kita isi. Jadi kita taruh silang. Karena 56 tambah 0 tambah 0 hasilnya 56. Jadi di sini kita kosongkan. Oke, di sini kan kebutuhan gudangnya 102. Di sini cuma 56, jadi belum terpenuhi. Oke, jadi 102 dikurang 56 hasilnya 46, masih sisa 46. Oke, selesai. Berarti yang ini sudah habis. Jadi kotak yang ini sudah habis, tertinggal kotak yang 6 ini. Oke, dari yang kotak
kotak 6 ini, yang berada di paling pojok kiri atas itu kotak yang ini. Kita isi kotak yang ini, terus kita bisa bandingkan dengan dari kebutuhan gudangnya masih sisa 46 tadi dan kapasitas pabrik yang masih tersedia itu 82. Jadi kita bisa isi di sini 46 sehingga memenuhi kebutuhan gudang yang di sini. Di sini kan kapasitas pabriknya 82. 82 dikurang 46 hasilnya 36. Jadi di sini kan sudah terpenuhi kebutuhan gudangnya. Jadi di sini tidak mungkin lagi kita isi. Kita kasih tanda silang. Dan di sini sudah habis. Tahap kedua selesai. Yang ini. Berarti sekarang tinggal 4 kotak ini. Kita bisa lihat yang mana pojok kiri atasnya dia. Berarti kotak yang ini. Di sini kebutuhan gudangnya 72. Sedangkan kapasitas pabrik yang tersedia, kapasitas pabrik atau barang yang tersedia cuma 36. Jadi kita bisa isi di sini 36. Jadi kapasitas pabrik yang di sini telah habis. Karena ini sudah habis, jadi tidak mungkin lagi kita isi di sini. Karena 46 ditambah 36 hasilnya 82. Oke. Kotak yang ini selesai. Oke. Di sini kan sudah habis. Sedangkan di sini kebutuhan gudang yang masih tersisa itu 72 dikurang 36 sisa 36. Oke. Sekarang tinggal 2 kotak ini. Manakah yang berada di pojok kiri atas? Berarti kotak yang ini. Di sini yang masih tersisa tadi itu kebutuhan gudangnya 36. Jadi kita isi di sini 36. Sini 77 dikurang 36. Oke, sekarang kita akan mencari biaya transportasi, yaitu kita yang kita pakai itu yang ada isinya di dalam angka-angkanya ini, yaitu dari pabrik W ke gudang A sama dengan 56 dikali 8 sama dengan 448. Kedua itu yang ini, pabrik P ke gudang A. Pabrik P ke gudang A yaitu sama dengan 46 dikali 24 hasilnya 1104. Ketiga, pabrik P ke gudang B. P ke gudang B yaitu 36 dikali 15 sama dengan 540. Oke. Yang keempat itu pabrik Y. Pabrik Y ke gudang B sama dengan 36 dikali 9 sama dengan 324. Yang terakhir pabrik Y ke gudang C sama dengan 41 dikali 24 sama dengan 984. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 3.400. Jadi biaya transportasinya sama dengan 3.400. Oke. Metode Northwest Corner selesai. Oke, kita lanjut lagi di metode kedua, yaitu metode biaya terkecil atau least cost. Least cost itu artinya biaya terendah. Jadi kita bisa lihat dari 9 kotak ini, kita bisa lihat dari biayanya mereka yang paling terendah adalah kotak ini, yaitu dari pabrik W ke gudang B, di mana di kotak ini menjadi
titik temu antara kebutuhan gudang ini dengan kapasitas pabrik. Dia membutuhkan kebutuhan gudangnya itu 72, sedangkan kapasitas pabriknya itu 56. Jadi kita tulis di sini 56. Karena di sini kita tulis 56, berarti 56 di sini tuh habis. Dan kotak yang ini sudah tidak mungkin diisi karena kapasitas pabrik di sini kan sudah habis, jadi tak mungkin kita isi lagi di kotak yang dua nih. Sini kan 56, jadi di sini kan 72, jadi 72 dikurang 56 sama dengan masih 16. Berarti garis yang pertama yang ini tuh sudah selesai. Karena baris pertama sudah selesai, jadi tinggal kotak yang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari ke-6 kotak ini, biaya yang paling terkecil adalah di kotak sini. Di kotak 9 ini adalah kombinasi antara ini dan ini. Oke. Berarti yang ditulis adalah 16, karena di sini tadi masih bisa 16. Jadi karena ini sudah 56 ditambah 16 hasilnya 72, jadi ini habis. Sini tidak mungkin lagi isi karena 56 ditambah 16 hasilnya sudah 72. Terus di sini kan kita ambil yang 16, jadi 77 dikurang 16 sama dengan 61. Jadi sisa kotaknya itu yang 4, 1, 2, 3, 4. Dari keempat kotak ini biaya yang terkecilnya dia itu 16, ada 2. Jadi kita bisa memilih salah satu, itu ini. Sini kan dia membutuhkan 41, kebutuhan gudangnya itu 41. Jadi kita bisa ambil 41 sini. 41. Jadi di sini tidak mungkin lagi kita isi 0. Jadi 41 ditambah 0 tambah 0 hasilnya 41. Di sini habis. Ini 82. Jadi 82 dikurang 41 hasilnya sama dengan 41. Sekarang tinggal 2 kotak yang tersisa. Di sini biaya yang paling kecil ada 16. Jadi sini kan kotak ini menjadi perbandingan titik temu dari perbandingan antara kebutuhan gudang yang 102 dengan kapasitas pabrik yang 61. Kita ambil yang paling kecil itu 61. Karena di sini 16 tambah 61 hasilnya 77, jadi kita ambil 61 dari sini, maka habis. Di sini tinggal 41 karena 102 kurang 61 41. Sekarang tinggal kotak yang terakhir yaitu sini. Jadi ini kan kebutuhan gudangnya 41, yang tersisa di sini tadi 41, jadi kita tulis 41. Selesai. Sekarang kita hitung biaya transportasinya, yaitu yang kita lihat yang tadi itu yang ada isinya, yaitu dari pabrik W ke gudang B. Kita tulis di sini WB sama dengan 56 dikali 4. 56 dikali 4 sama dengan 224. Yang kedua itu yang terisi dari pabrik P ke gudang A, yaitu 41 kali 24. P A sama dengan 41 dikali 24 sama dengan 984. Yang ketiga yaitu dari pabrik P ke gudang C,
ke C sama dengan 41 dikali 16 sama dengan 656. Yang ketiga adalah dari pabrik Y ke gudang A. P ke A sama dengan 61 dikali 16 sama dengan 976. Dan terakhir dari pabrik Y ke gudang B. Sini tadi Y ini. Y ke gudang B sama dengan 16 dikali 9 sama dengan 144. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 2984. Jadi biayanya itu, biaya transportasinya, biayanya itu sama dengan 2984. Kita bisa lihat kan yang awal tadi itu yang metode network scanner itu biaya transportasinya itu yang awal tadi itu ini 3.400. Jadi ini sehingga biayanya lebih kecil yang metode less cost dengan 41. Sekarang tinggal 2 kotak yang tersisa. Di sini biaya yang paling kecil ada 16. Jadi sini kan kotak ini menjadi perbandingan, ditemu dari perbandingan antara kebutuhan gudang yang 102 dengan kapasitas pabrik yang 61. Kita ambil yang paling kecil itu 61. Karena di sini 16 tambah 61 hasilnya 77, jadi kita ambil 61 dari sini, maka habis. Di sini tinggal 41. Karena 102 kurang 61 41. Sekarang tinggal kotak yang terakhir yaitu sini. Jadi ini kan kebutuhan gudangnya 41. Yang tersisa di sini tadi 41. Jadi kita tulis 41 sih. Selesai. Sekarang kita hitung biaya transportasinya, yaitu yang kita lihat yang tadi itu yang ada isinya, yaitu dari pabrik W ke gudang B. Kita tulis di sini WB sama dengan 56 dikali 4. 56 dikali 4 sama dengan 224. Yang kedua itu yang terisi dari pabrik P ke gudang A, yaitu 41 kali 24. P A sama dengan 41 dikali 24 sama dengan 984. Yang ketiga yaitu dari pabrik P ke gudang C. P ke C sama dengan 41 dikali 16 sama dengan 656. Yang ketiga adalah dari pabrik Y ke gudang A. P ke A sama dengan 61 dikali 16 sama dengan 976. Yang terakhir dari pabrik Y ke gudang B. Sini tadi Y ini. Y ke gudang B sama dengan 16 dikali 9 sama dengan 144. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah
2.984. Jadi biayanya itu, biaya transportasinya, biayanya tidak ada angkanya. Jadi dilompat dari sini ke sini, kemudian dari WKA turun ke pabrik PA, kemudian ke pabrik PB. Kan tidak mungkin dia loncat ke sini kan tidak ada angka, jadi dia loncat ke bawah sini, Y ke B, kemudian ke Y ke C, dan kembali lagi ke awal tadi. Oke, please loncatan dari pertama itu WC dikurang WA ditambah PA dikurang PB ditambah YB dikurang YC, yaitu 7 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 15 tambah 9 kurang 24 sama dengan min 7. Oke, jadi kotak yang kedua ini sudah selesai. Sekarang kotak yang ketiga yaitu PKC. Yaitu dari PC loncat ke PB. PC dikurang, ini kan positif, negatif, positif, negatif, dikurang PB, loncat lagi dari sini ke bawah sini, dari yaitu ditambah Y ke B, dari Y ke B loncat ke Y ke C, kurang YC, kembali lagi ke sini. Kemudian kita tulis angkanya, 16 dikurang 15 ditambah 9 dikurang 24 sama dengan min 14. Yang terakhir kotak yang YKA ini, YA, yaitu dia loncat dari YKA ke YKB, kemudian naik ke PKB, kemudian kembali ke PKA dan kembali ke YA. Oke, dari YA dikurang YB ditambah PB dikurang PA. Tulis angkanya. Oke, jadi kita sudah mendapat nilai dari 4 kotak yang kosong tadi, yaitu dari WB, WKC, PKC, dan YKA. Karena di sini masih terdapat yang min, jadi kita harus menghitung ulang. Kita memilih nilai yang paling kecil, yaitu min 14. Oke teman-teman, jadi karena kita sudah memilih ini angka yang paling terkecil yaitu minus 14, yaitu PKC, yaitu di titik sini, yaitu kita menghitung ini, yaitu kita harus mengisi kotak yang kosong ini dengan nilai, dimana kita harus mencari nilai yang paling kecil dari ketiga kotak ini. Saya memilih nilai 36 karena ada tiga nilai yang kecil di sini, yaitu 36 dan 36. Saya memilih kotak PKB, dimana di sini jadinya sini kan positif, negatif, positif, dan negatif. Di sini jadi sini kan 0, jadi 0 tambah 36 jadi hasilnya 36. Di sini 36
36 kurang 36 hasilnya 0. Sini kan 36, jadi 36 tambah 36 sini berubah jadi 72. Kemudian di sini 41 dikurang 36 hasilnya 5. Sekarang kan kita sudah isi yang kotak yang ini. Sekarang kita hitung biayanya. Yaitu ini kita hitung biaya yang ada angkanya, kotak-kotak yang ada angkanya, yaitu dari 56 dikali biayanya 8 ditambah 46 dikali biayanya 24 ini tambah 36 dikali 16 ditambah 72 dikali 9 ditambah 5 dikali 24 hasilnya sama dengan 2896. Jadi teman-teman kita bisa lihat kalau ini biaya yang ini lebih kecil dari biaya NWC yang pertama itu. Oke teman-teman, sekarang kita belum selesai. Kita isi lagi kotak-kotak yang dari tadi itu sudah ada nilainya, yaitu di kotak pertama 56, di kotak P ke gudang A 46, kotak P ke gudang C itu ini 36, Y ke gudang B 72 dan Y ke gudang C itu 5. Sekarang kita hitung lagi kotak yang ini tidak ada isinya, yaitu dari sini tadi yang awal itu W ke B, W ke gudang B, yaitu dari sini kita lanjut ke sini, kemudian dari sini ke sini, terus dari PA ke PB. Karena di sini kosong berarti kita langsung ke sini. Kalau kita ke atas tidak mungkin karena di sini kan kosong, berarti kita harus turun lagi ke bawah sini. Kemudian kita ke sampai sini dan kembali ke atas ini. Oke. Kita langsung tulis angkanya, yaitu biayanya ini yang ini 4 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 16 ditambah 24 dikurang 9 sama dengan 19. Yang kedua itu kotak yang WC sama dengan, yaitu kita dari sini terus ke sini, kemudian turun ke bawah sini, terus ke sini dan kembali ke atas sini. Di sini positif, negatif, positif, negatif. Jadi 7 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 16 sama dengan 7. Kotak yang kosong yang ketiga itu yang di sini PB, yaitu pabrik P ke B ini kita langsung turun ke sini, kemudian ke sini, ke atas sini dan kembali ke sini. Yaitu kita tulis angkanya PB sama dengan 15 dikurang 9 ditambah 24 dikurang 16 sama dengan min 14. Positif 14. Yang terakhir di kotak yang YKA sini. Kita langsung loncat ke YB, kemudian ke PB,
tidak mungkin ke PB karena di sini kosong, berarti dia langsung ke PC. Kemudian kembali ke dia ke YC, kemudian ke PC, kembali ke PA, dan terakhir kembali ke YA, yaitu YA sama dengan 24 dari 16 dikurang 24 ditambah hasilnya 5. Sekarang kan kita sudah isi yang kotak yang ini, sekarang kita hitung biayanya, yaitu ini kita hitung biaya yang ada angkanya, ini kotak-kotak yang ada angkanya, yaitu dari 56 dikali biayanya 8 ditambah 46 dikali biayanya 24 ini tambah 36 dikali 16 ditambah 72 dikali 9 ditambah 5 dikali 24. Hasilnya sama dengan 2896. Jadi teman-teman kita bisa lihat kalau ini biaya yang ini nih lebih kecil dari biaya NWC yang pertama itu. Oke teman-teman, sekarang kita belum selesai. Kita isi lagi kotak-kotak yang dari tadi itu sudah ada nilainya, yaitu di kotak pertama 56, di kotak P ke gudang A 46, kotak P ke gudang C itu ini 36, Y ke gudang B 72, dan Y ke gudang C itu 5. Sekarang kita hitung lagi kotak yang ini tidak ada isinya, yaitu dari sini tadi yang awal itu W ke B, W ke gudang B, yaitu dari sini kita lanjut ke sini, kemudian dari sini ke sini, terus dari PA ke PB. Karena di sini kosong berarti kita langsung ke sini. Kalau kita ke atas tidak mungkin karena di sini kan kosong, berarti kita harus turun lagi ke bawah sini. Kemudian kita ke sampai sini dan kembali ke atas ini. Oke. Kita langsung tulis angkanya, yaitu biayanya ini yang ini 4 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 16 ditambah 24 dikurang 9 sama dengan 19. Yang kedua itu kotak yang WC sama dengan, yaitu kita dari sini terus ke sini, kemudian turun ke bawah sini, terus ke sini dan kembali ke atas sini. Oke. Di sini positif, negatif, positif, negatif. Jadi 7 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 16 sama dengan 7. Kotak yang kosong yang ketiga itu yang di sini PB, yaitu pabrik P ke B ini kita langsung turun ke sini, kemudian ke sini, ke atas sini dan kembali ke sini. Yaitu kita tulis angkanya PB sama dengan 15 dikurang 9 ditambah 24 dikurang 16 sama dengan
min 14. Positif 14. Yang terakhir di kotak yang YKA sini. Kita langsung loncat ke YB, kemudian ke PB, tidak mungkin ke PB karena di sini kosong, berarti dia langsung ke PC, kemudian kembali ke dia ke YC, kemudian ke PC, kembali ke PA, dan terakhir kembali ke YA, yaitu YA sama dengan 24 dari 16 dikurang 24 ditambah 16 kurang 24 sama dengan min 16. Oke teman-teman, karena kita sudah mendapatkan hasil dari WB 19, WC 7, PB 14, dan YA min 16. Di sini WB-nya sudah positif, WC-nya sudah positif, PB juga sudah positif. Sekarang karena di A yang sini kan masih min, jadi kita harus membuat yang pabrik YKA itu dia harus positif juga. Jadi kita ambil yang sini, ada kotak di sini. Jadi kita hitungnya dari, kita harus membuat kotak ini biar ada nilai gitu. Dari kan tadi di awal sini kan dari sini langsung ke YC, terus ke PC, kemudian ke PA, dan kembali ke YA. Jadi di sini dari sini ke sini, terus ke sini, kembali lagi ke sini, dan pintu ke sini. Kan positif, negatif, positif, negatif. Dari keempat nilai ini, saat ini kan kosong, dari ketiga ini berarti yang ini, dan ini mana yang paling kecil, dan itu yang kita isi di sini. Jadi di sini 0 ditambah 5 sama dengan 5. Di sini 5 kurang 5 jadinya di sini 0. 36 ditambah 5 sama dengan 41. Sini jadi ganti 41. Kemudian di sini 46 dikurang 5. Ini tinggal 41. Sekarang kita hitung lagi biayanya. Biaya yaitu 56 dikali 8 tambah 41 dikali 24, 41 dikali 24 ditambah 41 dikali 16, 41 dikali 16, 5 dikali 16, 5 dikali 16 tambah 72 dikali 9 sama dengan 2816. Oke, kalau sekarang kita selesai ini, kita pindahkan nilainya ke sini. Dari yang 56 sini jadi 41, sini 5, di sininya 41, sini 72. Sekarang kita mencari nilai di kotak yang kosong ini. Yang pertama itu W ke B. W ke B sama dengan, yaitu dari sini turun ke bawah sini, kemudian karena di sini kosong jadinya dia karena di sini tidak mungkin dia lompat, jadi dia terus ke sini tidak, jadi dia terus ke bawah sini, kemudian ke sini, ke YB, dan kembali ke atas sini. Jadi WB tadi tuh
4, sini kan positif, negatif, positif, negatif. Jadi 4 dikurang 8 ditambah 16 dikurang 9 sama dengan 3. Oke, sekarang kita kotak yang pertama yang ini sudah dapat nilainya. Kemudian kotak yang kedua ini. Dari sini ke gudang pabrik WA. Kemudian turun lagi ke bawah sini. Kemudian ke sini dan kembali ke sini. Positif, negatif, positif, negatif. Jadi 7 WC sama dengan 7 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 16 sama dengan 7. Sekarang kotak yang ketiga yaitu PB. Berarti PB yaitu dari sini ke sini, kemudian ke bawah sini, ke samping sini, dan kembali ke atas sini. Dimana PB sama dengan 15, ini positif, negatif, positif, negatif. Jadi 15 dikurang 24 dikurang 24 ditambah 16 dikurang 9 sama dengan min 2. Yang terakhir di kotak YC, yaitu dari sini naik ke atas sini, kemudian ke samping sini. Karena di sini kosong berarti terus ke sini, terus ke sini, kemudian turun ke bawah sini dan kembali ke sini. Di mana YC sama dengan 24 dikurang 16 ditambah 24 dikurang 16 sama dengan 16. Oke teman-teman, kita kan sudah mendapatkan hasilnya dari pabrik W ke B3, W ke C7, PB-2 dan YC 16. Karena di sini masih ada yang minus, jadi kita harus mencari nilai minus ini sehingga dia menjadi positif. Oke teman-teman, karena kita memilih yang PB karena dia yang masih minus 2, berarti kita di sini berarti di kotak PB. Dimana di sini kita harus mengisi, tadi kan PB-nya dari PB kurang PA ditambah YA dikurang YB. Berarti dari keempat kotak ini kita melihat mana yang paling kecil, nilainya yang paling kecil 5. Berarti di sini jadinya sini kan positif, negatif, positif, negatif. Dari ini kan ke sini, kemudian ke bawah sini, sini dan kembali ke sini. Jadinya karena 5 yang paling kecil di sini jadi 0 ditambah 5 sama dengan 5. Sini 41 dikurang 5 sama dengan 36. Di sini 5 ditambah 5, sini jadinya 10. 72 dikurang 5 sama dengan 67. Oke teman-teman, karena kita sudah mengisi ini, sekarang kita mencari biaya transportasinya. Itu dengan
56 dikali 8, 56 kali 8, ditambah 36 kali 24, tambah 36 dikali 24, ditambah 5 dikali 15, 5 dikali 15, ditambah 41 dikali 16, 1 dikali 16, ditambah 10 dikali 16, 10 dikali 16, ditambah 67 dikali 9, sama dengan 2806. Karena kita sudah dapat ini, sekarang kita menghitung lagi kotak yang tidak mempunyai angka ini. Oke teman-teman, langkah berikut kita mencari lagi nilai di kotak-kotak yang kosong ini. Kan di sini ada 3 kotak yang masih kosong, yaitu kotak dari pabrik W ke gudang B, pabrik W ke gudang C, dan pabrik Y ke gudang C. Pertama kita mencari yaitu dari pabrik W ke gudang B, yaitu dari sini lompat ke pabrik W ke gudang A, kemudian lompat lagi ke bawah sini dari pabrik P ke gudang A, kemudian ke pabrik P ke gudang B, dan kembali ke pabrik W ke gudang B. Yaitu di sini di mana WB sama dengan 4. Kan di sini jadi positif, negatif, positif, negatif. Di mana 4 dikurang 8 ditambah 24 ditambah 24 dikurang 15 kurang 15 sama dengan 5. Kemudian yang kedua, yang kotak yaitu kotak WC, pabrik W ke C, di mana dari sini loncat ke pabrik WA, kemudian turun ke pabrik P ke A, kemudian loncat ke pabrik PC dan kembali ke pabrik WC, di mana pabrik W ke C sama dengan di sini positif, negatif, positif, negatif. 7 dikurang 8 kurang 8 ditambah 24 dikurang 16 kurang 16 sama dengan 7. Dan yang terakhir itu pabrik Y ke C, di mana di sini kita loncat dari Y ke C ke PC, kemudian ke pabrik P ke B, PB, loncat lagi ke bawah sini Y ke B dan kembali ke YC. Di mana di sini YC sama dengan 24. Sini jadinya positif, negatif, positif, negatif. 24 dikurang 16 kurang 16 ditambah 15 tambah 15 dikurang 9 kurang 9 sama dengan 14. Oke teman-teman, karena kita sudah mendapat hasilnya semua ini, hasilnya sudah optimal karena angkanya semua kan sudah positif. Dari W ke B itu 5, pabrik W ke C itu 7, pabrik W Y ke gudang C itu 14. Tapi belum selesai teman-teman, karena kita harus mencari biaya transportasinya, yaitu, dan kita sudah memilih yaitu pabrik W ke gudang B karena biayanya yang paling kecil dari ketiga kotak ini, yaitu di sini. Di mana di sini kita harus mencari nilainya di sini dengan memakai cara yang pertama tadi, yaitu dari pabrik WB loncat ke pabrik WA, kemudian ke bawah sini PKA, kemudian ke PKB dan kembali ke sini. Terus kita memilih dari keempat kotak ini mana yang paling nilainya yang paling kecil, yaitu ini 5. Jadi di sini
0 ditambah 5 karena di sini 0 tambah 5 jadinya 5. Kemudian di sini 56 dikurang 5 sama dengan 51. Kemudian di bawah sini 36 ditambah 5 sama dengan 41. Dan terakhir di sini 5 dikurang 5 hasilnya 0. Karena sudah mendapatkan angka di kotak ini, sekarang kita mencari biaya transportasinya. Yaitu 51 dikali 8, 51 dikali 8 ditambah 5 dikali 4, 5 dikali 4 ditambah 41 dikali 24, 41 dikali 24 ditambah sini kosong, 41 dikali 16, 41 dikali 16 ditambah 10 dikali 16, 10 dikali 16 ditambah 67 dikali 9, 67 dikali 9 ditambah sudah. Berarti sama dengan 2831. Jadi teman-teman, ini adalah biaya terakhir atau hasil akhir dari pengerjaan stepping stone. Dan ini adalah akhir dari pengerjaan stepping stone. Oke teman-teman, untuk menyelesaikan permasalahan metode MODI, kita menggunakan metode biaya terkecil, yaitu dari ke-9 kotak ini, metode yang paling biaya yang paling kecil itu ada di kotak sini. Jadi kita isi di sini 56, karena di sini kapasitas gudangnya 56 dengan 72, 56 yang paling kecil, jadi kita tulis 56. Karena di sini sudah tulis 56, jadi sini habis. Sini tidak mungkin lagi kita isi karena 56 tambah 0 hasilnya 56. Kemudian di sini 72 dikurang 56 sama dengan 16. Oke. Kotak yang ini sudah selesai. Kemudian dari 6 kotak ini kita lihat lagi biaya yang paling kecil, yaitu di kotak ini. Di sini 16 dengan 77 yang paling kecil kan 16. Jadi di sini kita tulis 16. Jadi 77 dikurang 16 sama dengan 61. Karena di sini kita tulis 16, jadi di sini sudah habis. Oke. Karena di sini sudah memenuhi kebutuhan gudangnya 72, jadi di sini tak mungkin lagi kita isi. Jadi kita kosongkan. Oke. Tinggal 4 kotak ini. Dari 4 kotak ini biaya yang paling kecil ada 2, itu di kotak pabrik 3 dan gudang B, dan pabrik 2 ke gudang C. Jadi saya memilih yang ini. Sini kan yang kebutuhan gudangnya 41. Jadi dengan kapasitas gudangnya 82. Jadi yang paling kecil itu 41. Jadi sini kita tulis 41. Karena di sini sudah memenuhi kebutuhan gudangnya, di sini tidak mungkin lagi kita isi. Jadi sini sudah habis. 82 dikurang 41 sisa 41. Jadi dari tinggal 2 kotak ini. 2 kotak ini biaya yang paling kecil adalah 16. Jadi di sini kita tulis, karena di sini dia kebutuhan gudangnya 102 dan di sini 61, jadi kita tulis yang 61. Sini habis 102 dikurang 61 sisa 41. Karena di sini 41, jadi kita tulis 41. Oke. Dari metode biaya terkecil, maka langkah kedua yaitu dengan menghitung UI-nya, I dan VJ-nya dengan rumus UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Di sini kita isi dulu VA sama dengan sini VB sama dengan
dan VC. Terus di sini UI 1, U2 dan U3. Terus kita melihat ini kotak yang ada angkanya itu 1A, ini pabrik A ke gudang A, pabrik 1 ke gudang A, 1A. Terus 2B, 2C, 3A dan 3B. Sama dengan sini U1 ditambah VA sama dengan 4. Terus 2B-nya itu sama dengan U2 ditambah VB sama dengan ini, trade biayanya kan 24, itu 24. Terus yang 2C U3 ditambah VC sama dengan 16. Yang keempat U4, karena di sini. Jadi teman-teman di sini tadi itu U2 ditambah VC. Dan di sini U3 ditambah VA sama dengan 8. Dan yang terakhir U3 ditambah VB sama dengan 16. Kemudian kita misalkan itu U1-nya sama dengan 0. Jadi VA-nya sama dengan 4. Kemudian VA 4. Kenapa 4? Karena di sini tadi U1-nya kita misalkan dengan 0. Jadi 0 ditambah 4 sama dengan 4. Kemudian kita yang ini U3-nya sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4. U3-nya 4. Kemudian di sini VB-nya sama dengan 16 dikurang 4. 4-nya kan tadi U3-nya 4. Jadi 16 kurang 4 sama dengan 12. Terus di sini U2-nya sama dengan 24 dikurang 12 sama dengan 12. Dan yang terakhir untuk mencari VC sama dengan 16 dikurang 12 sama dengan 4. Oke, jadi kita isi di sini U1-nya tadi sama dengan 0, U2-nya 12, U3-nya 4, VA-nya 4, sini VA sama dengan 4, VB-nya VB 12, VB-nya 12 dan VC-nya 4. Oke. Kemudian langkah ketiga yaitu kita menghitung biaya dengan menghitung sel kosong dengan rumus CIJ sama kurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ. Yaitu kita lihat di sini sel yang kosong yaitu 1B sama 1C 2A dan 3C. 1B-nya sama dengan 8
dikurangi 0 dikurangi 12. 8 dikurang 0 dikurang 12 sama dengan min 4. 1C 8 dikurangi 0 dikurangi 4. 8 dikurangi 0 dikurangi 4 sama dengan 4. 2A yaitu 16 dikurangi 12 dikurangi 4. 16 kurang 12 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian terakhir 3C yaitu 24 dikurangi 4 dikurangi 4. 24 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 16. Karena masih terdapat nilai 0 dan negatif, maka langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan metode stepping stone, yaitu 1B tadi yang kosong itu sini, berarti ke sini, terus turun ke bawah sini, sini dan ke sini. Berarti di sini positif, negatif, positif, negatif. Terus kita lihat dari nilai ini. Jadi teman-teman tadi kita di sini salah. Di sini itu karena di sini kosong, jadi dia ke bawah sini. Kemudian di sini salah, berarti dia ke sini. Kemudian ke sini. Oke. Dari keempat kotak ini lihat nilai yang paling kecil karena di sini kan sinjanya positif, negatif. Jadi yang minnya paling kecil. Min yang paling kecil itu 56. Jadi di sini 56 kurang 56 hasilnya 0. Kemudian 61 dikurang 65 hasilnya min 5. Kemudian di sini 16 ditambah 56, 16 ditambah 56 sama dengan 72. Dan di sini 0 ditambah 56 hasilnya 56. Dari pengerjaan stepping stone tadi maka terisi kotak begini. Selanjutnya kita ulangi lagi langkah yang menggunakan cara yang kedua tadi, yaitu kita menghitung sel isi dengan rumus UI tambah VJ sama dengan CIJ. Kita lihat yang kotak yang ada isinya yaitu 1B, nah itu 1B, kemudian 2B, 2C, 3A, dan 3B. IB sama dengan U1 ditambah VB sama dengan 8. Sini U2 ditambah VB sama dengan 24. U2 ditambah VC sama dengan 16. U3 ditambah VA sama dengan 8. Dan U3 ditambah VB sama dengan 5. Kemudian kita misalkan U1 nya sama dengan 0. Jadi U1 tambah VB berarti ini nilai VB nya sama dengan 8, karena 8 dikurang 0 sama dengan 8. Kemudian sini U3 nya sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan
Jadi teman-teman tadi ada peluruan di sini. Oh, di sini. Pabrik 3 dengan gudang B itu U3 tambah VB itu 16, bukan 5. Jadi di sini 8 dikurang 16 sama dengan, kemudian di sini U3-nya sama dengan 16 dikurang 8 sama dengan 8. Kemudian di sini VA-nya sama dengan 8 dikurang 8 sama dengan 0. Kemudian di sini U2-nya sama dengan 24 dikurang 8 sama dengan 16. Terakhir VC sama dengan 16 dikurang 16 sama dengan 0. Langkah berikutnya yaitu kita menghitung sel kosong atau kotak-kotak yang kosong, yaitu dengan rumus KIJ sama dengan CIJ kurang UI kurang VJ. Ini 1A, sel kosong kedua itu 1C, yang ketiga 2A dan 3C. Untuk 1A 4 dikurangi 0 dikurangi 0. Jadi ini 4 kurang 0 sama dengan 4. 1C 8 kurang 0 kurang 0. 8 kurang 0 sama dengan 8. Kemudian 2A 16 dikurangi 16 dikurangi 0. Jadi sini 16 kurang 16 kurang 0 sama dengan 0. Terakhir 3C 24 dikurang 8 dikurangi 0. 24 kurang 8 kurang 0 sama dengan 16. Karena di sini masih terdapat 0, maka kita gunakan lagi metode stepping stone. Karena nilai 0-nya terdapat di 2A, jadi di sini berarti kita ke sini ke kanan, stepping stone-nya ke bawah sini lagi, ke samping sini dan kembali ke sini. Sini plus minus plus. Oke teman-teman, salah di sini tuh plus, sini minus, sini plus, dan di sini minus. Oke. Dari keempat nilai ini, kita lihat nilai negatif yang paling kecil yaitu negatif 41. Jadi kita dapatkan nilai baru. Di sini jadinya 0 ditambah 41. Hasilnya 41. Dan di sini 41 kurang 41 jadi 0. 41 ditambah 5 jadi 46. Kemudian di sini 72 dikurang 41 sama dengan sisa 31. Karena kita sudah selesai, jadi kita bisa hitung biaya optimumnya atau biaya transportasinya yang terakhir itu, biaya hasil akhirnya itu jadi 56 dikali 8 ditambah 41 dikali 16, 41 dikali 16 ditambah 41 dikali 16 ditambah 31 dikali 8, 31 dikali 8 ditambah 46 dikali 16, 46 dikali 16. Hasilnya sama dengan 2774. Oke teman-teman, sini 2744. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Metode mau diselesaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga
video saya bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.